angkutannya 19 alaiha tis'ata asyar yang diperintahkan untuk menjaga orang-orang yang dieksekusi di neraka. Jadi orang-orang yang dieksekusi di neraka dijaga oleh malaikat beranggotakan 19 ini disebut polisinya Allah. Bahasa Arabnya polisi, Zabaniyah. Zabaniyah itu apa? Polisi. Kami tidak sengaja, Pak Suryadi, adik kakek saya itu Kapolres. Adik kakek saya namanya Salikun. Kalau orang Jawa panggil Salikun, tapi aslinya Solikun. Itu Kapolres Tuban. Itu adiknya kakek saya, adiknya Berdisi Samsuri Kubu. Jadi Berdisi itu kakeknya Gus Dur. Kakeknya Gus Dur, kakek saya itu ibu sama ibu saudara kandung. Saya itu punya sepupu lagi namanya Solikun. Itu jadi Kapolres Tuban. Satunya lagi sepupu kakek saya namanya Munadi, jadi Gubernur Jawa Tengah, namanya Pak Munadi. Itu juga adik kakek saya, adik sepupu. Jadi orang dulu itu priayi, ada yang keluarganya dijadikan kiai, ada yang memang diprogram menjadi orang apa itu yang aktif ya, untuk memberikan kontribusi terhadap negara, entah itu jadi militer atau jadi polisi, untuk memberikan kemanfaatan bagi agama, bangsa dan negara. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kami berusaha untuk kita semua menempati rumah yang baru. Pertama adalah konsep rumah. Rumah itu dalam Al-Quran tidak disebut mewahnya, lihat. Tapi Al-Quran menyebut rumah itu sebagai pelindung. Ya. Taqikumul harra wa taqikum ba'sakum, melindungi kamu dari udara panas. Taqikumul harra. Jadi rumah itu yang penting kita bisa berteduh dari panas. Wa taqikum ba'sakum, dan melindungi kita dari bahaya. Itu rumah. Tak pintunya, tak jendelanya, konstruksinya, pokoknya bisa berfungsi melindungi kita dari panas dan dingin, kemudian bisa melindungi kita dari bahaya. Sudah di rumah. Itu versi Al-Quran. Kemudian aktivitas rumah dalam Al-Quran disebut wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacalah ayat-ayat Allah di rumah, dan bacalah ilmu di rumah. Jadi Al-Quran mentargetkan rumah itu untuk baca Al-Quran dan belajar ilmu. Kalau kita dapat ilmu dari sekolah, dari belajar dari akpol, dari akabri, itu ada batas waktunya. Tapi studi perkembangan berikutnya, perkembangan
ilmu lalu lintas di Belanda, perkembangan mengenai ilmu kriminologi di berbagai negara, perkembangan bagaimana seorang polisi menangkap kasus narkoba dan sebagainya. Tentu kita melihat perkembangan itu, meskipun kita bukan lagi mahasiswa akpol, tapi itu di rumah. Bagaimana terpuruknya Kuba sebagai negara narkoba, bagaimana terpuruknya Kuba, terpuruknya Korea Utara dan sebagainya, angka bunuh diri tertinggi di mana dan sebagainya. Itu polisi belajar di mana, bukan kita sekarang ini kuliah juga, tapi di rumah belajar ilmu kriminologinya, ilmu lalu lintasnya, komputernya dibuka, Al-Quran dibuka. Yang ketiga, rumah itu untuk kita berkeluarga, untuk menyalurkan kesehatan psikologi kita, kesehatan psikologis kita. Jadi kita ini betul-betul suatu warga yang sehat secara psikologis. Itu di rumah. Istri senang ketemu suami di rumah. Bapak polisi kerja sehari kelar di rumah, ketemu anaknya, ketemu istrinya, ketemu keluarganya. Itu sempatkan waktu untuk memanfaatkan kesegaran psikologis kita. Enak, kesegaran hati kita, kesegaran jiwa kita, sempatkan di rumah. Karena dengan itu kita sehat. Kalau dulu polisi siapa? Hogan, siapa Hogan? Hogan ya, itu polisi yang terkenal kejujurannya ya. Cuma dulu kan ikut petisi ya, sama saudara. Kalau TNI-nya Ali Sadikin dulu, Nah, jadi polisi dulu itu masalah. Polisi dulu, TNI dulu, kita belajar dari keikhlasannya pendahulu kita, dari kejujurannya sesepuh kita, ikhlasnya, Masya Allah, keikhlasannya Jenderal Sudirman, keikhlasannya tokoh-tokoh kita banyak sekali yang bisa kita jadikan teladan sekarang. Ini mumpung kemerdekaan ya, hari kemerdekaan ya. Jadi itu rumah. Kalau kita yang sehat itu kita tambahkan di rumah istri kita, jiwa kita sehat, emosi kita terkontrol baik, kesabaran kita menginspirasi anak-anak kita, enak kita. Nah, yang terakhir, rumah di sini adalah tempat munculnya ilham. Rumah itu bisa menjadi tempat munculnya ide, ilham, inspirasi dari Allah SWT. Jadi rumah begitu di rumah kita tenang. Apalagi kalau seperti malam yang terakhir yang direkomendasikan oleh Nabi SAW sebagai waktu yang terbaik untuk kejernihan otak, itu seperti malam yang terakhir. Dan seperti malam yang terakhir itu kita juga dari baca Quran, setelah itu kita berenung, setelah itu kita berpikir, itu muncul ide-ide baru. Maka IT Yahudi, Mas Riyadi, IT Yahudi itu risetnya seperti malam terakhir. IT-nya IT Yahudi itu seperti malam terakhir, yang riset bikin perkembangan teknologi itu risetnya seperti malam terakhir, munculnya ide-ide baru. Nah, kita pakai malam ibadah, muncul gagasan baru, muncul kearifan baru. Setelah tahajud, setelah baca Quran, semoga barokah ya, semoga barokah. Yang terakhir dari kami untuk ulang tahun
sebetulnya ulang tahun keselamatan kita semoga panjang umur itu dalam Islam. Panjang umur itu tidak pakai koplok-koplok. Gue tahu kamu tulis istilah kepengen panjang umur bukan dengan koplok-koplok, nukil roti itu bukan. Jadi tahu istilah panjang umur dalam Al-Quran itu dalam hadis ajaran Islam kepengen panjang umur cuma apa? Silaturahmi, sedekah. Ada satu kasus ini ceritanya, saya tulis di buku saya punya buku untuk perdamaian. Aku ini ada intelijen, nggak apa ya, untuk perdamaian Taliban. Nah, intelijen saya kasih tahu ya. Nah, jadi dulu beberapa tahun yang silam kami dengan Dubes Indonesia yang dibesarkan Pak Jokowi di Afghanistan, namanya Mayor Jenderal Arif Rahman, itu bersama kami yang menyusun kitabnya tentang kemanusiaan supaya orang itu tidak suka teroris, supaya orang itu tidak suka ekstrim, supaya orang itu jauh dari radikal, supaya orang itu jauh dari destruktif, perusak. Itu kami yang usul. Nah, kitab saya dibawa oleh Dubes Afghanistan. Saya sampai sekarang masih termasuk ikut sepangku-pangku kita, ikut bagaimana orang tidak suka perang, orang tidak suka konflik, tidak suka bantai-bantai, tidak suka radikal, tidak suka ekstrim, suka damai, ya. Bagaimana orang itu senang damai, itu sebetulnya yang tulis kami dengan Dubes. Tapi kok ada nama saya dikira HTI, saya juga heran, kok Pak Adul sekali ya, kok Pak Adul sekali. Saya yang nulis yang meluruskan pemahaman dari saya khilaf yang keliru, pemahaman Taliban yang keliru, pemahaman HTI yang harus dibenahi, yang harus ditafsirkan dengan yang sebenarnya gitu. Tapi orang nggak tahu ya, karena dulu kan banyak nggak tahu ya. Pak Karun kasih saya tahu Pak Anwar, bukan Martinus. Iya Martinus kan ke rumah saya. Martinus ke rumah saya sampai lama. Dia kan Densus ya. Martinus ke rumah saya sampai lama, diskusi tentang teroris. Sampai lama di rumah saya. Kita jelaskan tentang gambaran Islam cara menghadapi apa teroris ya, gitu ya. Dan kita alhamdulillah pokoknya kita sampai lah, jangan sampai lah konflik kita. Tetapi di Afghanistan tidak semudah itu ya, karena karakter psikologinya suka perang. Saya kasih cerita ya, kasih cerita. Ketika saya diundang setelah konflik Thailand Selatan, Patani kan konflik. Saya ketemu Suryadi sama PEK, Jenderal Angkatan Darat, yang dia ditugaskan oleh pemerintah negara untuk menghadapi pemberontak Patani, dan ketuanya yang dianggap pemimpinnya adalah seorang profesor juga mendampingi kami bersama Jenderal PEK setelah rukun. Dan di TKP saya diajak kiai monggo di tempat kejadian yang aneh-aneh. Saya diajak kejadian tentara menembak orang daerah selatan yang dikatakan pemberontak. Yang pas ditembak itu ulama yang mendampingi saya. Yang nembak itu juga mendampingi saya. Jadi nembaknya pas kena alis, tidak kena mata, tidak apa, pelipis, nyerempet. Akhirnya guyon. Dulu ini kena saya,
Yang suruh nembak saya loh Pak. Setelah rukun, setelah damai ya, dan saya diundang di sana di camp militer. Saya sampaikan tentang Islam itu cinta damai. Islam itu apa? Cinta tidak suka konflik, tidak suka teroris, tidak suka radikal, tidak suka ekstrim, cinta damai. Saya suka, maka saya tulis buku namanya Nasihatul Junud Konflik Militer. Saya tulis kitab tentang Nasihatul Junud, menasihati para militer yang itu. Dan ada 100 orang, ada 100 orang. Jadi oleh karena itu kita bersyukur di Indonesia ini, Masya Allah, bersyukur sekali banyak polisi sekarang sudah dia anak-anaknya banyak pondok. Pak polisi itu anaknya berpondok ikut takfir Quran, anaknya tentara sekarang, anaknya TNI, anaknya Polri, banyak sekali anaknya yang pondok di pondok Quran, ikut ngaji Quran, ikut takfir Quran, banyak sekali. Tidak terhitung. Ini artinya di Indonesia ini Masya Allah, meskipun orang tuanya awam, tapi mereka itu ingin anaknya itu tahu agama, ya kan? Ini kita orang awam itu ingin anak kita bersolat. Apalagi kita ingin mensolehkan orang lain. Nah ini tugas Pak Kapolres, mensolehkan semua polisi. Jadi kita memulai dari diri kita, mensolehkan diri kita dan mensolehkan para polisi. Maka fotonya ini polisi ngaji, polisi apa? Gatri. Polisi ngaji, polisi gatri.